Kelurahan Sedap. Yang kami hormati dan juga kami sayangi dan kami banggakan ibu-ibu peserta simulasi kegiatan pada siang hari ini. Kami dari PKK RW 6 akan mengadakan simulasi pola asuh anak dan remaja dikaitkan dengan kegiatan stunting. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Intan Permatasari sebagai fasilitator. Saya Intan sebagai narasumber. Saya Prakti sebagai moderator. Dan ada 4 pemain. Silakan untuk pemain gambring terlebih dahulu untuk menentukan. Oke, silakan. Baik, sudah. Baik, silakan dipakai untuk pemain pertama. Ya, baik, kita kenalkan terlebih dahulu ya. Pemain pertama, silakan. Hai Mbak Erna, silakan pemain kedua. Silakan pemain ketiga. Silakan pemain keempat. Baik, ibu-ibu, sebelum kita mulai saya bacakan peraturannya terlebih dahulu ya. Jadi permainan simulasi pola asuh kita pada siang hari ini, nanti setiap pemain akan mengocok dadu, kemudian keluar sesuai dengan nomor dadu dan menjalankan kancingnya ya sesuai dengan jumlah dadunya. Kemudian nanti pemain membacakan materi yang akan kita sama-samakan diskusi pada siang hari ini. Semoga nanti hasil diskusinya bisa menambah kebaikan untuk kita semua. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai, terima kasih. Selain pemain, di depan kita juga ada penonton. Kita kasih tepuk tangan buat penonton kita. Nah, penonton. Baik, penonton. Mohon cakapnya ya. Buah naga di atas ranting. Kasih gula buat makan ikan. Ayo kita cegah stunting dengan menjaga pola makan. Silakan kepada pemain satu untuk mengocok dadunya. Berapa? 6. Penonton, kita hitung sama-sama yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Silakan Ibu baca materi nomor 40. Apakah pengaruh lingkungan dan budaya serta iptek pada perkembangan anak? Menurut saya, pengaruh lingkungan yang baik akan menghasilkan anak yang baik. Terus sebaliknya, dan untuk budaya luar itu sangat bertentangan dengan budaya Indonesia ya. Jangan sampai budaya Indonesia itu hilang dari anak-anak. Terus untuk ipteknya, kita sebagai generasi muda harus bisa mengikuti perkembangan iptek sekarang. Oke, terus silakan Bu. Biar Soal budaya asing itu nggak semuanya jelek. Ada yang perlu kita contoh. Contohnya Bu, kalau sekarang kan musimnya lagi teknologi ya, dan kita mungkin suka nonton YouTube dan nonton televisi. Itu di luar negeri itu Bu, dari kecil tuh anak kecil buang sampah di rumah pun itu sudah dimasuki tempat sampah loh Bu. Kalau anak kita cucu kita kayaknya kebanyakan belum ya Bu ya. Nah, dan di sana itu buang sampah itu sudah dipilah-pilah langsung, yang sampah kering, sampah basah, dan ada kotaknya sendiri di luar rumah tempatnya. Jadi dekat-dekat gedung-gedung dekat rumah itu ada Bu. Nah itu juga perlu kita contoh Bu. Jadi nggak semua jelek. Ada juga Bu, ini berkaitan dengan stunting ya. Ini kan sekarang lagi tren Korea. Sekarang tuh lagi trennya makanan Korea. Ya kira-kira menurut ibu-ibu nih, dengan adanya budaya makanan terutama nih, bagaimana kaitannya dengan stunting? Ntar anak-anak kita katanya patokannya sama Lisa Blackpink, pengennya ramping-ramping kayak toge. Bagaimana tuh kira-kira? Iya betul sekali. Jadi kalau anak sekarang itu kan mengikuti tren ya, mereka makan
makan ala-ala Koreaan gitu. Padahal kan dari gizinya itu belum tentu memenuhi syarat gizi untuk isi piring kita gitu kan. Nah itu sebaiknya harus diperhatikan oleh orang tua supaya jangan sampai anak ini kebablasan dengan makanan yang nggak benar yang nggak baik ya. Betul. Penonton, diem aja penonton. Menurut penonton bagaimana? Siapa yang mau kasih saran? Siapa yang mau masukan? Silakan. Oh kayaknya Bu Tuti ini dari tadi nih udah ngeker-ngeker. Silakan Bu Tuti. Kalau menurut saya, seiring kemajuan zaman pasti memang ya anak-anak sekarang mau tidak mau, kita sebagai orang tua juga mesti ikhlas. Anak-anak sering pada pegang HP atau apa. Tapi pastinya yang jelas saya lihat juga anak-anak sekarang lebih pada kreatif Bu. Dengan lihat YouTube, suka pada coba masak macam-macam. Terus? Lihat YouTube, bikin baju atau karya-karya ilmiah yang manfaat. Oh, berarti nggak semuanya jelek ya? Tidak semuanya jelek. Baik. Jadi tapi tetap ya semua harus dalam pengawasan orang tua. Enggak yang terus-terusan full pegang HP. Oke, sekarang ya ibu-ibu kita dengarkan apa kata narasumber kita. Bu Lucy. Terima kasih semuanya. Kalau budaya dari luar mungkin ada orang yang bilang budaya dari luar pasti jelek juga. Budaya dari luar juga ada yang baik. Bagaimana kita memfilter? Peran orang tua adalah peran yang memfilter. Bagaimana kita memilah dan memilih mana yang baik buat kita. Kemudian yang ketiga mengenai impact itu tidak mau nggak ada kita tinggalkan gitu. Coba di handphone dulu ada yang sudah 4G, kemarin udah 5G, sekarang udah 4G. Sebenarnya kita nolak, nggak mungkin gitu. Jadi kita mesti harus adaptif kepada yang teknologi karena kita siapapun yang bisa adaptif itulah yang akan jadi pemenang. Terima kasih. Kita tepuk tangan ibu-ibu untuk semuanya. Silakan pemain kedua untuk pemain penggantinya. Nomor 1 Mbak Yati nomor 1 sesuai dengan cita-citanya Mbak Yati jadi juara 1 katanya. Kita itu sama-sama penonton. 1. Silakan Bu Yati. Bagaimana meningkatkan kemampuan anak balita agar menjadi anak yang cerdas? Oke, meningkatkan kemampuan anak balita agar menjadi anak yang cerdas bagaimana Bu Yati? Mungkin dengan melatih kemampuan fisik dan cara berpikirnya ya, dengan cara kita mengajaknya bermain sambil bernyanyi-nyanyi gitu kan. Misalkan main puzzle, kita hitung, ayo nak, kita main puzzle nih, kita hitung 1, 2, 3 gitu. Siap. Nah, gimana Bu? Makanan selain beras untuk karbohidrat itu juga penting dan ditambahkan sayuran dan lauknya gitu. Sekarang bagaimana kalau orang tuanya bekerja? Ayo, siapa yang bertanggung jawab terhadap gizi balita supaya tadi nggak stunting tadi Bu? Gimana Bu Erna? Mungkin ibunya harus nyiapin makanan ya. Jadi pasang-pasang ayam penyet. Oke, baik. Penonton, ada yang mau nambahin nggak? Silakan. Oke, Bu Aro gimana Bu Aro? Itu dari segi makanan ya. Tapi untuk kecerdasan di motoriknya biarkan si anak itu bergaul dengan teman-temannya, tetap dengan pantauan kita sebagai orang tua. Dari bahasa yang mereka keluarkan berkomunikasi dengan teman-temannya tetap kita arahkan bahasa mana yang baik digunakan, yang tidak baik. Oke, penonton yang di belakang kayaknya dia diem-diem aja nih. Oh, itu stop. Ibu mau menambahkan? Silakan. Silakan Bu. Oh enggak, pemain masih ada yang mau menambahkan? Cukup? Oh, udah cukup ya, udah pintar-pintar ya. Ya, tadi ya betul ya bahwa kalau misalnya